Pada zaman dahulu, di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Bangli, terdapat sebuah hamparan sawah yang sangat luas. Daerah tersebut masih sepi, penduduknya jarang, dan rumah-rumah mereka saling berjauhan. Di dekat hamparan sawah itu, hiduplah seorang penggembala itik. Ia sudah tua, tubuhnya agak bungkuk, kulitnya hitam karena setiap hari terbakar matahari. Meskipun hidupnya sederhana, ia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ia selalu mempersembahkan makanan terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum ia makan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal. Ia membuka kandang, memungut telur itik, lalu membawa itik-itiknya ke tengah sawah. Suatu hari, saat ia sedang menggembalakan itik, tiba-tiba tanah mulai bergetar dan langit yang semula terang berubah menjadi mendung. Tanah berguncang semakin kuat. Itik-itiknya panik dan berlarian ke segala arah. Sang penggembala sangat ketakutan hingga ia jatuh tersungkur di tengah sawah. Lalu terjadilah peristiwa ajaib. Hamparan tanah yang luas itu perlahan-lahan terangkat. Tanah yang tadinya datar makin lama makin tinggi berubah menjadi sebuah bukit. Ketika getaran berhenti, ia melihat ke sekelilingnya. Ia menyadari bahwa dirinya kini berada di atas sebuah bukit. Dengan tubuh gemetar, ia hendak turun. Namun tiba-tiba terdengar suara seorang tua memanggilnya. "Hai Demuli, tunggu dulu." Demuli. Demuli di sini artinya, jangan pulang. Kemudian muncullah seorang tua yang ternyata adalah Paduka Batara. Beliau berkata bahwa ia adalah orang pertama yang menyaksikan tanah itu berubah menjadi bukit. Beliau menawarkan galah yang terbuat dari emas. Namun penggembala itu menolak dengan rendah hati, menganggap galah emas tidak berguna baginya. Kemudian beliau menawarkan uang dan kekayaan. Namun ia kembali menolak. Ia berkata bahwa uang bisa habis, dan kekayaan pun lama-kelamaan akan hilang. Paduka Batara lalu bertanya, "Kalau begitu, apa yang engkau inginkan?" Ia pun memohon agar diberi ilmu kesaktian agar dapat menolong sesama, karena harta bisa habis, tetapi ilmu terus bermanfaat. Mendengar permintaan itu, Batara berkenan memberikan anugerah, tapi dengan syarat, ia tidak boleh lagi menggembalakan itik dan tidak boleh serakah. Batara mengingatkan musuh yang harus dikendalikan: loba, marah, nafsu, mabuk, bingung, dan iri hati. Ia juga harus selalu ingat kepada catur guru, yaitu guru rupaka, menghormati dan bakti kepada orang tua; guru pengajian, menghormati guru yang mengajarkan ilmu; guru wisesa, menghormati, taat dan bakti kepada pemerintah; dan guru swadhyaya, bakti dan mengikuti ajaran Tuhan yang Maha Kuasa. Batara menyuruhnya menjulurkan lidah untuk ditulisi mantra, lalu menyerahkan sebuah lontar usada yang berisi ilmu pengobatan. Batara memberi nama bukit tersebut Bukit Demulih dan berpesan jangan pulang ke Pondok Lama. Setelah itu, beliau pun menghilang. Angin kencang bertiup dan guruh menggelegar. Dengan tubuh basah kuyup, ia menuruni lereng bukit dan mendirikan pondok baru di kaki bukit. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai pemangku sakti. Ia mempelajari lontar usada pemberian Batara dengan tekun siang dan malam. Tidak lama kemudian, banyak penduduk di sekitar Bukit Demulih terserang penyakit. Ada yang sakit perut, sakit panas, bahkan ada yang meninggal. Salah seorang yang sakit bermimpi melihat orang tua berpakaian serba putih yang memberi petunjuk untuk segera pergi ke kaki bukit. Keesokan harinya, keluarga si sakit pergi mencari tempat tersebut. Di sana mereka menemukan pondok seorang kakek tua. Setelah mendengar keluhan mereka, kakek itu memberikan obat, dan ketika obat itu diberikan, ia pun sembuh. Kabar tentang kehebatannya segera menyebar. Banyak orang datang berobat kepadanya. Berbagai penyakit dapat disembuhkan. Setelah pemangku sakti menjadi tua, ia merasa ilmunya harus diwariskan. Ia pun mengajarkan ilmu pengobatan kepada murid-muridnya. Sekitar 1,5 tahun kemudian, para murid itu diizinkan untuk mengobati orang sakit. Mereka kemudian disebar ke 4 penjuru. Dengan begitu, ilmu pengobatan dari Bukit Demulih dapat menolong lebih banyak orang. Ketika usia pemangku sakti semakin tua, ia menyampaikan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ilmu yang ia terima dari Batara telah diwariskan kepada murid-muridnya. Akhirnya, setelah pemangku sakti meninggal, demi penghormatan atas jasa beliau, dibuatkan sebuah tempat suci sebagai penjaga bukit tersebut. Demikianlah kisah asal-usul Bukit Demulih. Cerita tentang kerendahan hati dan ilmu yang digunakan bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menolong sesama.